Film yang berbudget 5 juta dolar ini guys, banyak menampilkan adegan-adegan yang sangat sadis dan bisa buat mual bagi siapapun yang menontonnya. Nah, untuk itu saya ingatkan, bagi kalian yang takut dengan adegan-adegan berdarah, jangan coba-coba untuk menonton video ini. Cerita di film ini diawali dengan kemunculan dua orang anggota suku yang sedang mencari makanan di hutan Amazon. Hutan yang dimiliki oleh 9 negara ini merupakan hutan yang sangat terkenal akan binatang langkanya dan terdapat banyak suku yang tinggal di sana. Namun sampai dengan saat ini guys, tidak semua suku bisa diketahui keberadaannya karena memang hutan ini sangatlah luas. Nah, lagi asik-asiknya nyari makanan guys, mereka dikejutkan dengan kemunculan bulldozer yang sedang menghancurkan hutan tersebut. Setelah itu, kita akan berpindah ke Amerika Serikat, di mana di sana ada seorang wanita yang sedang tidur. Daylight. Honestly, I hope they starve to death. Sorry. Para aktivis ini guys sedang berdemo menuntut kampus itu agar memberikan asuransi kesehatan bagi para petugas kebersihan yang bekerja di sana. I'm on a hunger strike. None of those girls give a fuck about the janitors. So what are they doing on the lawn at 9 on a Sunday? It's just some weird demonstration to appease their fucking white, stupid suburban. Di sini Justin sangat tertarik sekali dengan pemimpin aktivis yang bernama Alejandro yang memiliki wajah cukup tampan dan berkarismatik. The two go hand in hand. That's the kind of guy you gotta look out for. There's something creepy about this ride. Nah, setelah itu guys, Justin kemudian mengikuti perkuliahan yang saat itu sedang mempelajari sunat wanita. Sang dosen mengatakan ada sekitar 2 juta perempuan yang disunat setiap tahunnya dan cara menyunatnya juga terbilang sadis guys. Some cultures use a blade. Them is done with a piece of broken glass, the lid of a tin can. Her legs are bound for 40 days while the wounds heal. The villages don't consider them women unless they've gone through this. There's an ambassador in East 44th Street who should be doing something about it. Muslims, Middle Eastern countries. Nah, setelah kelas itu selesai, Justin kemudian didatangi oleh Jonah, pria yang tadi juga mengikuti kelas dan merupakan salah satu aktivis sosial. Di sini Jonah memberikan brosur pada Justin dan mengajak dia untuk bergabung dengan mereka. Awalnya dia nggak mau guys, tapi begitu Jonah bilang kalau Alejandro yang menyuruhnya, Justin pun langsung berubah pikiran. Really? Yeah, they're making the deal now, so... Don't think. Act. Di sana dia bertemu dengan Alejandro dan para aktivis lain yang sedang mendiskusikan tentang suku pedalaman yang berada di hutan Amazon. Alejandro mengajak para aktivis untuk menyelamatkan suku itu dari ancaman pemusnahan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. The natives. So what's the plan? March into the jungle and starve yourself? You must be a freshman. Yes. You can leave now. I'm sorry, I didn't. Go. Alejandro takes his social work very seriously. You think? Nah, keesokan harinya guys, Justin menemui Alejandro di kampus untuk meminta maaf soal semalam dan meyakinkan Alejandro kalau dia bisa membantu mereka. Awalnya Alejandro tidak mau, tapi karena si Justin ini memohon-mohon, Alejandro pun akhirnya mengizinkan Justin. From the suburbs, go to Africa and tell a village. The threat of embarrassment. You must shame them. I think you're an idealist, Justine. Are you sure you're here for the right reasons?
This is crazy. Are you going tree hugging or bulldozer hugging? Because we're gonna be streaming the whole thing. I'm so watching that. It is non-violent. It's not violent yet, but trust me. What does your dad think about this? Nah, selanjutnya guys, Justin menelepon ayahnya untuk memberitahu soal ini. Ayahnya pun langsung melarang dia untuk pergi ke Peru karena Peru adalah negara yang sangat berbahaya. Namun karena si Justin ini orangnya keras kepala, dia pun tidak memperdulikan perkataan ayahnya dan kemudian berangkat ke Peru menggunakan pesawat. I love you. I love you too. Justine! What? I'll see you later. See you Monday. Carlos, he's the man. One of us. How are you? Hi, beautiful. Hi, Daniel. Oh, yeah. We kiss here. You know, it's like a tradition. What? You're such a fat guy in love. I am not. Carlos selalu mengajak mereka naik ke pesawat perintis atau pesawat kecil untuk pergi ke sebuah kota. Nah, setelah sampai di sana, mereka kemudian naik becak motor atau orang Medan nyebutnya becak mesin menuju ke sebuah restoran untuk makan siang. These things are awesome. It's like a motorcycle and a rickshaw had a baby. Betty one? Yeah? Don't worry, bro. I'll hook you up. Follow me. No helmets. That's chill. I think I got that shot. About this awesome bug spray that has DEET. It's like Lars, here's your weed. Di sana mereka berbincang-bincang mengenai tentara bayaran yang disewa oleh perusahaan untuk menjaga kegiatan mereka. Setelah berbincang-bincang, mereka lalu pergi ke pelabuhan kota itu dan selanjutnya dari sana mereka menggunakan perahu untuk pergi ke tempat tujuan mereka. Di sepanjang perjalanan, mereka disuguhkan pemandangan indah dari hutan Amazon. Namun mereka ini tidak tahu guys, kalau ada sesuatu yang sangat mengerikan sudah menunggu mereka di dalam hutan itu. Nah, saat di tengah perjalanan, mereka melihat saudaranya Raja Wakanda sedang ngaso di sebuah batu, yaitu seekor jaguar hitam. Find your own. They are hissing that the black jaguar is the guard. It's beautiful. Konon katanya, siapapun yang melihat jaguar itu, maka nasib sial akan segera datang kepada mereka. Di sini saja sebenarnya mereka sudah mendapat pertanda buruk guys. Namun mereka ini tidak memperdulikannya dan malah melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka pun sampai juga di tempat tujuannya dan langsung memakai pakaian berwarna hijau yang merupakan pakaian karyawan yang bekerja di sana. Take those off. They can't get caught in the chains. in case we get arrested. Awesome. Hera. Tampak raut wajah ketakutan dari beberapa aktivis itu, termasuk juga dengan si Justin sendiri.
Walaupun demikian guys, mereka tetap harus melakukan itu karena mereka sudah pergi sejauh ini dan tidak mungkin untuk kembali lagi. We'll be fine. That's our guy. We are now one phase. Di sini mereka langsung mempersiapkan berbagai hal, mulai dari memasang bom, lalu memakai topeng, kemudian mengikat diri mereka menggunakan rantai besi, dan kemudian menyiapkan handphone untuk merekam kejadian di sana. Namun ada satu kejadian yang janggal guys. Di saat Justin mau menggembok rantai besinya, gembok tersebut tiba-tiba saja tidak bisa dikunci. Sementara gembok para aktivis yang lainnya tidak mengalami masalah apapun. Sementara di waktu yang bersamaan, bom tersebut telah diledakkan. Akibat dari suara ledakan itu, para tentara bayaran langsung berdatangan ke sana dan mengecek mereka satu persatu. Nah, karena gemboknya Justin tidak terkunci, sementara yang lainnya terkunci, dia pun langsung disuruh untuk berlutut sambil ditodongkan senjata. What do we do? Raise up your phone, don't stop. Whose father works at the United Nations? No pueden ganar. Nos vamos a hacer arrestar por el asesinato. ¡Bajen sus armas! Karena takut berurusan dengan pihak PBB, petinggi perusahaan itu langsung menelepon ketua tentaranya dan menyuruh dia untuk melepaskan Justin serta teman-temannya. Saat di perjalanan guys, mereka pun merayakan keberhasilan ini dengan minum-minum, namun tidak dengan Justin. Dia merasa kalau dirinya telah diperalat oleh Alejandro dan keputusannya untuk ikut ke sana adalah sebuah kesalahan besar. It's important to celebrate the victories. Just didn't know the biggest one was you. Justine, Fuck off. he didn't mean for you to have a gun to your head. That's exactly what he meant. Tak lama kemudian guys, awal malapetaka mereka pun dimulai, di mana mesin pesawat mereka tiba-tiba terbakar dan menyebabkan pesawat itu jatuh ke tengah hutan Amazon. Akibat kejadian ini, banyak dari mereka yang meninggal, termasuk si Carlos, lalu pilot bersama co-pilotnya, dan beberapa aktivis yang duduk di bagian belakang pesawat. Sementara mereka yang selamat guys, mengalami syok berat dan sangat ketakutan lantaran berada di tengah hutan Amazon. Nah, di saat mereka sedang mencari GPS itu guys, mereka diserang oleh anggota suku yang ada di awal cerita tadi. Lars, come on. This whole fucking place looks the same. We're just gonna get lost. Listen. I think somebody's coming. Hello? No.
Vas a estar bien, voy a sacar la flecha para que puedas respirar, ¿ok? Sementara 7 orang yang masih selamat dibuat pingsan menggunakan panah bius dan kemudian dibawa ke pedesaan suku tersebut. Nah, mulai dari sini guys, akan ada banyak adegan yang bisa buat kalian mimpi buruk dan mungkin saja kalian akan mengingatnya seumur hidup. Jadi saya sarankan bagi kalian yang tidak bisa melihat adegan-adegan sadis, stop videonya sekarang sebelum kalian menyesalinya. Antusiasnya bukan karena mereka ngefans guys, namun karena para aktivis itu akan dijadikan makanan oleh suku tersebut. Para aktivis itu lalu diarak masuk ke pedesaan mereka sembari melihat pemandangan mengerikan yang ada di sana. Mereka lalu bertemu dengan kepala suku yang kita namai saja Nenek Gayung. Descarrilacho. Pushka. Pushla. Si Nenek Gayung tadi dengan sadisnya mengeluarkan kedua bola mata Jonah menggunakan benda runcing yang tidak diketahui namanya. Dia lalu memakan kedua mata itu di depan anggotanya dan teman-temannya Jonah sangat terkejut melihat kejadian mengerikan ini. Ini belum selesai guys, karena setelah memakan matanya Jonah, dia lalu memotong lidahnya Jonah dan kemudian memakannya dengan santai. Dan terakhir tak lupa kepalanya Jonah juga dipotong. Sebenarnya ada satu adegan menjijikan lagi guys, namun saya tidak mau bilang adegan itu. Nah, sementara para aktivis yang berada di dalam kandang tadi langsung gemeteran melihat peristiwa itu dan berharap mereka tidak mengalami nasib seperti Jonah. Setelah itu guys, para wanita tua tadi lalu membumbui bagian-bagian yang tadi sudah dipotong dan kemudian memasaknya di dalam sebuah tungku. Agak heran sih ngelihat scene ini, soalnya bagi mereka itu semua sangatlah biasa, sudah seperti memasak daging sapi ataupun daging kambing. Tapi bagi kita yang menonton, itu benar-benar kejadian yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Oh, I feel like shit. There's nothing we can do. Adapun alasan mereka dianggap musuh guys adalah karena baju hijau yang mereka pakai. Suku itu berpikiran kalau mereka adalah para pekerja yang akan merusak hutan itu atau merusak tempat tinggal suku tersebut. Nah, di sini saja kalian bisa tahu kan siapa yang memulai masalah ini duluan. Jadi intinya guys, mereka tidak akan marah kalau tidak disenggol duluan. Really sick. We're all sick. I'm so sorry, guys. Nah, keesokan harinya guys, Justin, Samantha, dan seorang wanita yang bernama Amy dikeluarkan dari kandang itu dan kemudian dibawa ke hadapan Nenek Gayung. Di sini guys, ketiga perempuan itu dipaksa untuk telanjang bulat dan kemudian hal yang mengerikan pun terjadi.
di mana si nenek gayung memeriksa keperawanan para wanita itu menggunakan benda runcing yang tidak diketahui namanya tadi. Dari ketiga wanita itu, hanya Justin yang masih perawan dan dia pun kemudian dibawa ke tempat lain. Jadi guys, Justin ini akan dipersiapkan oleh suku itu untuk menjalani ritual sunat. Kalau kalian masih ingat, ritual ini tadi sudah dibilang oleh dosennya Justin dan ritual ini hanya dilakukan bagi perempuan yang masih suci. Nah, setelah Justin dibawa pergi, Samantha sekali lagi mencoba keluar dari sana dan kali ini dia pun berhasil. Samantha, what did you do? You can't. Wait. Dia lalu berlari sekencang-kencangnya ke arah sungai dan langsung bersembunyi di dalam perahu. Tidak diketahui ya guys apakah Samantha berhasil kabur atau tidak. Karena setelah dia masuk ke dalam perahu, scene tiba-tiba berubah jadi hitam dan kemudian pindah ke para wanita tua suku tersebut. Di sini guys, mereka sedang mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk menyunat Justin. Justin lalu didandani dengan riasan yang aneh dan hanya dipakaikan bra serta celana dalam. Sebelum disunat, dia terlebih dahulu dimasukkan lagi ke kandang babi bersama teman-temannya. Di sini mereka pun bertanya apa yang terjadi pada Justin, namun dia menjawab kalau dirinya tidak mengingat apapun. I don't remember. We're not gonna die in this fucking cage, okay? They're coming. Nah, tak lama kemudian mereka diberikan makanan oleh anak-anak suku itu. Awalnya mereka merasa jijik guys, namun setelah merasakan kenikmatan makanan itu, mereka pun memakannya dengan lahap. Di sini Amy lalu melihat semacam tato di dasar mangkuk makanan itu dan menyadari kalau itu adalah kulitnya Samantha. Namun sayangnya dia tidak bisa tertolong. Nah, di sini mereka pun kemudian berinisiatif untuk memasukkan ganja ke tubuhnya Amy. Tujuannya agar anggota suku itu jadi teler saat memakan dagingnya Amy, dan setelah mereka teler guys, para aktivis itu pun jadi punya kesempatan untuk pergi dari sana. What the fuck are you doing? You're fucking psychotic. I'm not psychotic. What's wrong with you, man? Everyone is fucking dying, you're fucking jerking up. Spontan mereka pun terkejut dengan kelakuan si Alejandro karena tidak menyangka dia bakal melakukan hal seperti itu. Katanya dia melakukan ini untuk menghilangkan stres dan menyuruh yang lainnya juga melakukan ini. Setelah dari tadi kita hanya menemukan scene yang mengerikan, akhirnya kita menemukan scene yang cukup nyeleneh ini walaupun scene-nya agak sedikit berbau porno. Better pot than us. Nah, tak lama setelah memakan dagingnya Amy, satu persatu dari mereka mulai teler akibat pengaruh ganja tadi. Ini pun langsung dimanfaatkan oleh para aktivis untuk keluar dari kandang itu. Sayangnya guys, hanya Daniel dan Justin yang berhasil keluar. Fucking son of a bitch! I fucking kill you, man! I fucking kill you! But I can't let them just eat me if I'm alone.
Dia sengaja melakukan ini agar pada saat suku itu ingin makan lagi, maka mereka akan memakan Lars, bukan dirinya. You're still high. What happened? They darted you. Wait! What? No. Oh. Di mana mereka memakan Lars beramai-ramai, sudah seperti zombie yang memakan mangsanya. Setelah itu, scene akan pindah ke Justin dan Daniel yang sedang menuju ke pesawat mereka untuk mencari GPS. Sesampainya di sana guys, mereka dikejutkan dengan mayat-mayat para aktivis yang ditancapkan dengan posisi berdiri. Nah, tak lama kemudian, kedatangan mereka diketahui oleh beberapa anggota suku dan mereka pun kemudian dibawa kembali ke pedesaan. Keesokan harinya, Justin sedang dipersiapkan untuk disunat, sementara Daniel sedang dipukuli oleh Algojo suku. Setelah dipukuli, badannya Daniel lalu diolesi sesuatu yang berwarna hijau tua. Nah, tak lama setelah diolesi itu guys, semut-semut Amazon berukuran besar naik ke tubuhnya dan mulai menggigiti badannya Daniel. Dia pun kemudian menjerit kesakitan, namun tidak bisa berbuat apapun lantaran tangan dan kakinya telah diikat. Sementara si Justin tadi terus meminta tolong pada si nenek gayung agar dirinya tidak disunat. Namun si nenek gayung yang wajahnya kayak bekicot itu tidak memperdulikannya dan terus menyanyikan lagu sebelum menyunat Justin. Let me go! No! Rupanya guys, anggota suku itu telah berhasil membunuh salah satu pekerja perusahaan yang sudah mulai mendekat ke pedesaan mereka. Si nenek gayung pun kemudian menyuruh semua pria untuk pergi dan melawan semua orang dari perusahaan itu, atau kata lainnya mereka disuruh untuk berperang. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan Justin yang kemudian kabur dari sana dibantu oleh seorang anak kecil dari suku itu. My phone. Take my. Take. No. Justin, let me out of here. Please let me out of here. Jadi guys, anak kecil ini dari awal memang berbeda dari yang lain dan Justin pun sangat senang dengan anak ini. Justin bahkan memberikan sebuah alat musik kepadanya yang selama ini digantung Justin di lehernya. Saat di tengah perjalanan, anak itu menyuruh Justin untuk pergi sendirian. Justin pun mengucapkan terima kasih kepadanya dan melanjutkan perjalanan keluar dari sana.
karena jaguar itu tidak melakukan apapun dan Justin pun dibiarkan pergi dari sana. Setelah itu, Justin kemudian bertemu dengan para anggota suku yang sedang berperang dengan tentara bayaran. Jadi guys, tentara bayaran ini sama seperti yang mereka jumpai tadi, hanya saja sekarang para tentara itu bekerja untuk perusahaan lain. Remember me, asshole? Smile, you're on camera now. Ustedes, agárrenla. Alhasil ketua tentara itu pun langsung sadar kalau Justin bukan anggota suku itu dan kemudian dia dibawa pergi menggunakan helikopter. Nah, sementara di tempat lain guys, Alejandro yang masih berada di dalam kandang melihat helikopter itu terbang di atas kepalanya. All the other students were killed in the crash. If it weren't for those natives, I'd be dead too. I stayed by the fire as long as I could, but by the next, they fed me and guided me out of the jungle. I never felt afraid when I was with them. I never experienced any anger or hostility until the bulldozers showed up and slaughtered them like cattle. We're all very proud of you, baby. You saved that village. Are you okay? Yeah, just a nightmare.